Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Hidayat dari SMK Tio Menjagong dengan fasilitator Bapak Stiono dan PP Pak Ahmad Gandardin di sebelah kiri saya. Monggo dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Mega Indriasari Prianto, CGP Angkatan 7 dari SDN 042 kan Beli Pemalang, dengan fasilitator Bapak Setiono dan pengajar praktik Bapak Erwando. Demikian, terima kasih. Perkenalkan, saya Titin Amalia, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SD Negeri 7 Sima, dengan fasilitator Bapak Setiono dan pengajar praktek saya Bapak Ahmad Baharudin. Di kesempatan hari ini kita akan mencoba mempraktekkan coaching. Selamat menyaksikan. Kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ari, Bu Meka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih semangat ya? Semangat harus. Gini Pak Arif, hari ini Pak Arif akan melaksanakan praktek coaching ya. Ada beberapa indikator yang saya nilai di sini. Nah, ada indikator yang saya nilai. Nanti kompetensi inti coaching yang ingin dicapai Pak Arif apa saja nih Pak Arif? Ya. Jadi nanti yang pertama saya akan bercerita atau menanyakan berdasarkan coaching dengan langkah-langkah kita, yaitu menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian kompetensi yang ingin saya gali adalah kehadiran penuh. Kemudian yang kedua menjadi pendengar yang aktif. Kemudian nanti saya juga akan bertanya dengan pertanyaan yang bobot. Seperti itu Bu Titi. Oke, makasih Pak Arif ya. Jadi seperti itu kompetensi intinya dan indikator yang ingin dicapai. Selanjutnya silakan Pak Arif, mereka bisa dimulai. Ya, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam mereka. Iya Pak. Pak Arif tadi memanggil saya Pak. Ada apa ya Pak? Iya. Mohon maaf mereka mengganggu waktunya. Tidak apa-apa Pak. Iya nggak apa-apa. Ya, hari ini saya agak menyita waktunya mereka karena saya ingin ngobrol jauh ini kita. Oke Pak, nggak apa-apa Pak, silakan. Iya. Karena saya lihat belakang ini mereka sepertinya setelah ditunjuk menjadi salah satu perwakilan sekolah untuk mengikuti lomba kegiatan murung. Iya Pak. Apa ya? Iya memang ya begitu Pak. Iya. Ya, di kesempatan hari ini saya sebenarnya pengen menggali apa yang jadi permasalahan mereka. Sebenarnya masalahnya apa sih? Apa ya Pak? Saya itu seperti minder begitu Pak. Saya merasa ada yang lebih kompeten dari saya, banyak yang lebih bisa, banyak yang lebih mempunyai keterampilan yang lebih daripada saya begitu Pak. Jadi saya merasa minder karena kenapa saya, padahal ada kawan saya, teman-teman saya yang lebih bisa begitu Pak. Nah nanti kita akan ngobrol. Nah harapan mereka dengan ngobrol dengan saya itu harapannya apa? Iya, saya maunya pada akhir kesepakatan itu dapat menyelesaikan masalah saya begitu Pak. Iya. Berarti permasalahan mereka itu minder, kemudian kurang percaya diri karena dianggap mereka tidak mampu ya. Iya, kayak saya merasa saya kayak ada teman kawan lain yang lebih mampu begitu Pak. Kenapa harus nggak teman saya aja yang lebih mampu begitu Pak? Misalnya umam atau yang lainnya gitu ya. Saya merasa kurang percaya diri begitu Pak, karena kok saya padahal kan ada teman-teman lain yang lebih bisa begitu Pak. Kalau dibikin nilai antara 1 sampai 10, kira-kira kemampuan mereka dalam berbahasa Inggris itu kira-kira nilainya berapa? Maksudnya gimana ya Pak? Saya kurang paham gini. Maksudnya gini, kira-kira potensi yang dimiliki oleh mereka itu pada poin berapa? Begitu, maksudnya begitu. Kalau saya Pak ya, saya rasa saya bisa. Kalau dalam berbahasa Inggris ya mungkin kalau ditunjukkan dengan poin 1 sampai 10 saya berada di poin 8.
ada rasa takut mengecewakan begitu Pak. Barangkali nanti saya gagal kan saya jadi merasa bersalah begitu Pak. Oh. Gitu, Nah, ya. kamu kan sudah mendeskripsikan kemampuanmu sendiri. Kira-kira kekuatan kamu untuk membantu kamu mencapai tujuan mewakili sekolah di lomba pidato? Iya Pak. Saya kalau untuk teksnya sendiri ya Pak, saya pelajari, kemudian saya sudah sedikit hafal lah. Kira-kira membutuhkan 2 hari lagi juga saya bisa menghafal semuanya Pak itu. Tapi saya sering merasakan masih sering apa ya Pak, gugup, tidak percaya diri gitu Pak. Nah, kamu sudah tahu. Kemudian kira-kira peluang apa sih yang bisa kamu ambil dengan kondisi seperti ini? Kemungkinan begini Pak, kalau saya bisa mengatasi masalah kehidupan saya, kemudian bisa saya latih lagi, kemudian saya bisa berusaha dengan apa, memanfaatkan cermin mungkin ya Pak di rumah begitu untuk latihan, kemudian atau bisa mengajak kawan untuk bisa membantu saya, misalkan saya latihan, kawan saya sebagai jurinya begitu Pak, supaya saya terbiasa begitu tampil di depan orang gitu ya Pak. Nah, saya tegaskan lagi, kira-kira hambatan yang dialami selama ini untuk penyiapan itu Iya. gimana? Jadi begini Pak, lagi-lagi gangguan saya memang saya itu Pak, rasa gugup saya itu Pak yang berlebih mungkin ya Pak, sehingga menghilangkan konsentrasi saya ya dalam berbicara atau begitu. Jadi apa, kalau gugup otomatis kan buyar begitu Pak, hilang semua dari pikiran begitu. Itu masalahnya memang gugup gitu Pak. Jadi masalahnya di gugup ya? Iya, nah, iya. Kira-kira solusinya untuk mengatasi rasa gugupmu ketika perlombaan jadi gimana? Mungkin ya itu berlatih lagi Pak, berlatih, kemudian saya akan menjadi petugas upacara gitu ya Pak. Saya akan latihan pidato kan, kalau upacara kan otomatis di depan banyak orang gitu ya Pak. Jadi nanti mungkin saya akan berlatih berpidato ketika upacara. Selain itu mungkin saya akan berlatih menggunakan teknik nafasan gitu Pak. Iya. Nah, saya sangat setuju dengan pendapatnya mereka ini. Ketika upacara bisa jadi alat untuk melatih kamu untuk berpidato. Iya. Nah, kira-kira strategi yang kamu lakukan ini mungkin diterapkan atau tidak? Mungkin. Nah, strategi lainnya untuk meningkatkan kemampuanmu misalnya dengan seperti apa? Saya ini Pak akan berlatih sungguh-sungguh dan mungkin menyendiri begitu ya Pak, menyendiri terlebih dahulu supaya bisa mudah konsentrasi gitu Pak. Saya akan sungguh-sungguh berlatih, saya menyendiri berkonsentrasi, intinya begitu Pak. Oke. Iya. Nah, dari solusi-solusi yang tadi disebutkan sama mereka, kira-kira waktu yang dibutuhkan itu berapa lama untuk solusi tadi? Nanti setelah ini mungkin pelatihan akan saya lakukan setiap hari Pak. Dan apa ya, ada target lah untuk menyelesaikan ini begitu, karena kan lombanya sudah semakin dekat. Jadi ada target, mungkin kira-kira 3 hari saya sudah harus bisa menghafal. Oke, bagus sekali. Nah, target yang direncanakan sama mereka itu kira-kira targetnya gimana? Yaitu saya akan berlatih, kemudian dalam 3 hari saya sudah harus hafal begitu Pak. Begitu. Oke, saya bangga melihat tadi solusi yang disampaikan, kemudian targetnya, kemudian langkah-langkahnya. Kemudian pertanyaan berikutnya, kira-kira bagaimana nanti mengantisipasi ketika ada gangguan atau rencananya terkendala? Kalau ada gangguan ya, biasanya kan gangguannya berupa rasa malas Pak, ya. Kemudian saat itu muncul rasa malas, gugup atau sebagainya, ya nanti saya antisipasi mungkin dengan ini Pak, memotivasi diri saya gitu Pak. Intinya saya harus bisa ya, diperkuat keyakinannya ya. Saya harus bisa gitu Pak. Baik, artinya si Mega sudah punya antisipasi sendiri bagaimana menyelesaikannya dan diyakini bahwa kamu terpilih itu karena dengan berbagai pertimbangan, dan saya minta komitmen dari mereka untuk mewujudkan rencana ini. Untuk komitmen, insya Allah saya bisa lakukan Pak. Jadi saya harus bisa melakukan, saya akan berlatih
latih lagi hingga pada hari perlombaan. Itu Ya. komitmen saya, berlatih terus. Nah, komitmen itu sudah sangat baik. Nah, kira-kira untuk menjaga komitmen kamu itu siapa? Kalau untuk yang membantu, mungkin saya nanti akan minta bantuan sama guru bahasa Inggris ya Pak, Mr. Brandon itu ya, dan pembimbing yang mungkin bisa membantu saya terus meningkatkan keterampilan saya, kemudian juga untuk memotivasi saya, dan mungkin bisa pada teman-teman saya atau sahabat saya itu untuk membantu begitu Pak. Nah, dari diskusi yang kita lakukan tadi, bagaimana perasaan mereka setelah kita melakukan diskusi, melakukan coaching yang kita lakukan tadi? Perasaannya bagaimana? Lega Pak, bahagia karena permasalahan saya sudah saya ungkapkan ke Pak Arif. Ya. Jadi saya nggak bombong lah. Oke, Iya, terima iya. kasih. Jadi Iya. semoga setelah pertemuan ini kamu sudah siap, Iya, iya. sudah tahu solusinya, kemudian rencana sudah direncanakan, silakan dilanjutkan. Mungkin bisa saja mereka bisa kembali lagi ke Iya. kelas. Terima kasih. Terima kasih waktunya Pak Arif ya sudah mendengarkan saya. Ya, saya kembali ke kelas ya Pak. Terima Ya. kasih. Iya. Iya. Baik, itu tadi praktek coaching ya. Menurut Pak Arif ini ya, setelah melakukan ini, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan itu apa saja? Ya. Untuk langkah-langkahnya tadi sudah didapat dari coachingnya, dari mereka, baik tujuannya, kemudian permasalahannya apa, rencananya seperti apa. Nah, indikator keberhasilannya bahwa mereka yang tadinya tidak mempunyai rasa percaya diri, minder dan lain sebagainya, akhirnya kembali bersemangat, termotivasi untuk mengikuti Lomba bidang. lomba berkompetisi. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arif. Setelah saya amati, Pak Arif juga sudah bisa melaksanakan alur coaching ya, alur kita, kemudian kompetensi juga sudah tercapai. Selamat, sudah bisa menjadi coaching. Terima kasih. Terima kasih.